Sobat Usil, nih sekarang kita udah sampai di tempatnya Madam Gita. Dan sekarang kita udah bareng sama Madam Gita nih. Kita ngobrol-ngobrol. Gimana sih dia ini kan dulu informasi kita dapat dia adalah salah satu pentolan bankers lah ya, bankers. Sudah pengalaman profesional banget di bankers. Tiba-tiba dia membuat suatu usaha yang ya kita bisa lihat di sini panganan yang pasti disukai masyarakat. Nah, cerita-cerita dong, Madam, kira-kira gimana sih inspirasinya dulu tuh? Kan kalau kerja di bank itu kan enak. Kerja di bank itu kan sudah jelas kerjaannya, terus juga bonusannya juga besar. Nah, terus tiba-tiba memberanikan diri untuk banting setir, resign dan buka usaha namanya Drinks ID ya. Nah, gimana ceritanya dulu awal? Oke. Jadi sebenarnya awalnya itu mulainya Drinks ID kita berasal dari Ghost Kitchen. Dimana aku mulainya dari dapur rumah sendiri dibantu sama mbak di rumah gitu, itu awalnya. Kenapa kita pertama kali milih Drinks ID? Karena pertama tuh aku suka banget jajan minuman di mall. Siapa sih yang nggak suka kita jajan di mall kan, gitu kan? Yang ngetren lah ya, jajan di mall itu kan, seger. Iya, terus udah gitu coba-coba. Kayaknya kalau bikin sendiri kayaknya gampang deh, cuma bikin minuman, cuma istilahnya ngaduk-aduk gitu kan akhirnya. Nah terus berawal dari situ kita coba nih tes dulu di rumah gitu kan. Online dulu awal ya. Dulu kita baru online GoFood dengan modal sekitar 1.500.000 deh ya. Kita cuma beli bubuk-bubuk aja sekantong kapsiler paling ya. Kapsiler gitu. Kita dari Ghost Kitchen akhirnya kita bukalah online gitu. Ternyata peminatnya ada gitu kan. Peminatnya ada, akhirnya kita coba jual. Kebetulan banyak gitu, walaupun kita cuma Ghost Kitchen, ternyata dari kantor-kantor yang dekat-dekat sini juga mereka online mereka terima gitu kan. Akhirnya udah tuh selama hampir setahun kita coba, akhirnya kita memberanikan diri untuk buka secara langsung. Walaupun sebenarnya sebelum kita buka ini kita juga coba pasar malam, mulai dari meja kecil banget gitu. Di sini dulu ada pasar malam. Ternyata peminatnya banyak sampai mereka nanya, kalian tuh franchise ya, bilang gitu. Enggak kok, kita nggak franchise, kita bikin sendiri, nama sendiri gitu. Akhirnya udah, makanya yaudah yuk, seru juga nih kayaknya kalau kita buka gitu. Dan itu juga kebetulan kita aku masih bekerja itu sambilan gitu kan. Sambilan akhirnya kita buka, nah jadilah Drinks ID gitu. Nah dari sini kita perluas lagi, ada makanan juga gitu, ada makanan, minuman, terus akhirnya waktu kita pertama kali buka di akhir tahun 2018, kebetulan peminatnya cukup banyak. Akhirnya orang-orang terkenal di sini pada tahu nih Drinks ID menunya apa aja, mereka minat, suka. Akhirnya yaudah deh, akhirnya sekarang sampai sekarang kita tetap bertahan. Ya, jadi Sobat Usil pertama tadi ya. Pertama yang dilihat dari Madam Gita adalah minuman. Siapa sih nggak suka minuman kan? Jakarta itu kan panas, orang pasti gampang haus gitu kan. Dengan menciptakan minuman yang manis, yang unik gitu kan. Terus juga dengan tampilan yang simple gitu ya, bisa dibawa-bawa.
dan dengan kemauan juga, karena awalnya dari online terus kemudian nyoba memasarkan di pasar malam ya. Betul. Ya, bener juga kan, orang kalau ke pasar malam pasti nyari-nyari barang haus kan. Betul. Haus, ketemu ada drink ID kan, minum enak, ternyata segar. Akhirnya beranikan diri ya. Iya, Nah, kalau untuk pengembangannya nih, kalau kepikiran untuk kalau makanannya apa aja sih temennya si Drinks ID ini? Nah, sekarang kita ada mie goreng nikmat, ada nasi Korean cheese, ada otak-otak keju. Nah, ini saya lihat ada pelang ayam penasaran, ini apa maksudnya nih? Apa ayam nyasar terus penasaran gitu, nyari alamat pulang, ditangkap terus dimasak atau gimana nih? Oke. Ya, penasaran. Kita juga ada yang Nih, bisa kita penasaran. lihat Sobat Usil. Kita juga ada yang penasaran. Nah, kita bikin konsep yang penasaran kenapa? Karena gini, kita tuh nasi ayam, kemudian kita kasih sambal, berbagai macam sambal, kita makan pedes gitu kan, terus udah gitu porsinya kalau kita makan kurang, jadi penasaran deh gitu. Jadi penasaran, pengen nambah lagi gitu. Kayak udah kita bikin ayam penasaran aja deh, bikin penasaran orang gitu, apa sih gitu. Oke, jadi sepertinya nih Sobat Usil, sepertinya ini rasanya itu membuat penasaran. Ini pasti ada bumbu spesial yang bikin penasaran. Jadi kalau Sobat Usil mau coba penasaran, pesan di sini ya, Drinks ID ada ayam penasaran, nanti dikasih spesial ya, menu spesial. Nah, terus di sini saya juga ada lihat ada dimsum nih, Madam. Dimsum ini kan juga salah satu panganan yang populer ya. Jadi dia simple kayak cemilan tapi cukup mengenyangkan, dan temen-temen ngeteh juga enak, temen minuman dingin juga enak. Nah, ini untuk dimsum ini Madam ini ngambil atau bikin sendiri, Madam? Kalau dimsum kita bikin sendiri bikin juga. sendiri. Iya, kita ngolah sendiri juga. Jadi emang basicnya mungkin senang jajan ya, senang jajan. minum. Jadi tuh awalnya kenapa aku milih dimsum juga ada ceritanya. Jadi di sini tuh kalau pagi-pagi itu kayak pasar kaget pagi gitu, ada tukang jajanan itu berderet semua, ada tukang sayur. Nah, jajan-jajanan yang ada ini aku lihat pasar nih, ternyata nggak ada orang jual dimsum nih ya gitu. Kayaknya boleh tuh gua ambil target orang yang nyari dimsum pagi, karena di sini kalau ada dimsum pun adanya malam gitu. Akhirnya yaudah coba kita bikin gitu kan, kita coba buka pagi, ternyata peminatnya juga ada gitu. Jadi udah sekalian deh kita dimsum juga kita jual. Iya benar, karena emang kalau emang di Jakarta ini agak unik ya. Jadi orang jual dimsum kadang-kadang sore atau malam. Padahal kalau dari negeri asalnya dimsum itu memang dinikmatin santai pagi hari sambil ngeteh gitu ya. Nah, untuk dimsum sendiri berarti Madam ini bikin. Itu kalau dulu nih, hitung-hitungan dulu nih untuk memulai dimsum sendiri, kira-kira nih kasarnya modalnya berapa untuk awal beli bahan apa segala macam? Kalau awal dulu kita cuman sekitar 500.000 aja. 500.000 guys, 500.000. 500.000 tuh udah jadinya segambreng. Waduh, mantap sekali ya. Ini dimsumnya ada isi memuaskan. toppingnya original sosis keju ya. Sosis keju, iya. Oke, ini menarik ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau pengen usaha sih sebetulnya banyak ya, banyak inspirasi. Yang penting berani, mau, dan ya udah lakukan gitu ya. Itu ternyata kalau misalkan bingung-bingung resep itu kan banyak juga kita sekarang cari. Kita cuma tinggal Google aja. Google semua, yang penting kemauan. Iya betul. Oke, Madam. Quote-nya atau mungkin tips and trick untuk Sobat Usil yang pengen memulai usaha apa nih kira-kira nih? Mengingat dulu Madam itu kan di posisi sebagai bankers ya, yang notabene kan sebenarnya sudah nyaman ya. Salah satu sektor kerjaan yang disukain sama mertua sebetulnya. Kalau kerja di bank itu pasti mertua kerja di bank gitu kan. Keren ya. Kan profesional gitu kan. Nah, tiba-tiba memberanikan diri untuk buka usaha. Nah, kira-kira quote-nya apa nih? Apa ya? Pertama, orang punya usaha, pertama kali kita mau bikin usaha sama sebenarnya. Kayak kita punya perasaan takut gagal. Sama. Kedua, bilangnya waktu sibuk, aduh gue kayak sibuk deh, dia bilang gitu kan. Gue udah kerja kantoran, gue ngurus anak, dia bilang gitu kan. Kita nggak punya waktu, alasannya. Terus udah gitu ketiga adalah modal. Aduh, kalau kita mikirin gue kayaknya nggak punya duit nih, kalau misalnya gue harus modal sekian puluh juta buat buka toko segala macam ntar peralatannya. Nah itu kita jadi stuck kan gitu. Nah sebenarnya awalnya adalah kita mulai dari bawah dulu aja gitu, dengan modal yang kita punya sedikit dulu, kemudian bertahap kita tambah gitu. Nah kenapa akhirnya aku memutuskan untuk keluar gitu kan, karena sebenarnya
usaha itu lebih enak. Pertama dari segi waktu juga kita lebih fleksibel. Kita bisa ngurus bisnis, juga bisa ngurus anak di rumah gitu. Punya waktu dengan keluarga lebih banyak, betul, gitu. ya. Dan sebenarnya kalau untuk usaha untuk untuk balik modalnya kan sama kerja kantoran kan gajinya sebenarnya lebih gedean orang usaha ya. Kalau kita insya Allah kita naik terus gitu kan, insya Allah kita dapat hasil yang lebih banyak gitu. Itu sih kenapa akhirnya memutuskan untuk jadi gue keluar aja deh dari kantor, walaupun sebenarnya banyak sisi negatif yang ya namanya orang tua gitu kan. Bener sih kata tadi gitu kan, Sobat Usil tuh pasti mikirnya udah enak kerja di kantoran deh, duduk nyaman gitu, tapi kita kerja ya gitu-gitu aja, udah gitu ketemu sama bos gitu, mendingan ya udah keluar kita jadi bos gitu kan. Itu Jadi sih daripada menjadi ekornya gajah gitu kan di bank besar, lebih baik jadi kepala semut gitu ya. Jadi bos sendiri maksudnya. Jadi bos sendiri aja Oke. gitu. Berarti ya nikmatin proses lah ya, meskipun misalkan kita punya modal sekian nih, ya sudah coba dihitung-hitung, ya udah segini dulu bisa jualannya. Nanti kalau ada hasilnya kita bisa kembangin lagi, dan insya Allah dengan usaha yang terus menerus pasti hasilnya pun akan meningkat ya. Pokoknya jangan takut untuk kita coba mulai usaha, Jangan apapun takut. itu. Jangan takut. Punya ide apapun, coba realisasikan gitu. Oke, Sobat Usil, sekian liputan kita tentang Drinks ID. Awalnya dari minuman, bisa berkembang ke dimsum, ke Korean cheesy chicken, ke ayam penasaran gitu kan. Nanti mungkin ada lagi menu ini sapi linglung mungkin. Jadi begitu makan jadi linglung kekenyangan kan. Oke, terima kasih Sobat Usil. Nantikan liputan kami selanjutnya. Terima kasih Madam kita. Oh iya, nanti kalau misalkan mau ke mari mau nyobain ini jadi mau makan ayam penasaran, nanti alamat kita tampilin di bawah ya. Termasuk IG-nya. Oke. Cuma kebanyakan 3 kata. padahal dia beli sapi Enak. cendol Manis, seger. Tapi satu lagi dingin. Jadi